Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku dan sahabatku semua ya. Kembali lagi dalam channel Dunia Kebun ya. Kali ini saya akan memberi beberapa tips ya untuk teman-temanku dan bosku-bosku semua yang ingin memiliki kebun kelapa sawit yang sifatnya kita beli, tidak merawat dari awal ataupun melakukan pembukaan hutan ataupun pengelolaan kebun, yaitu dengan cara memperhatikan beberapa cara ataupun tips ya untuk membeli kebun sawit yang nantinya itu tidak akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari ya bosku ya. Karena kita membeli kebun itu hendaknya harus memperhatikan beberapa tips ya, biar supaya aman yang pertama. Terus yang kedua, kebun yang kita beli itu memang betul-betul menghasilkan buah yang optimal, terus tidak berurusan dengan hukum, terus sifatnya intinya pokoknya ambil yang terbaik lah pokoknya ya. Nah, jadi ada beberapa tips yang harus teman-teman dan kawan-kawanku perhatikan ya, jikalau teman-teman dan kawan-kawanku mau membeli sebuah perkebunan, baik itu perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan yang lain ya bosku ya. Nah, jadi beberapa tips untuk membeli kebun yaitu ada 6 ya, ada 6 tips harus bosku-bosku perhatikan ya. Jadi tips-tips tersebut yang pertama adalah sertifikat ya bosku ya. Karena sertifikat tanah itu adalah merupakan bagian nyawa ya, bagian nyawa dari sebuah perkebunan, yang dalam artian bahwa kebun itu memang milik orang tersebut atau milik tuan yang mau kita beli kebunnya, dan tanah itu tidak bersengketa dengan orang lain ataupun sifatnya tumpang tindih ya bosku ya. Nah, kelebihan daripada sertifikat yang lainnya adalah bisa untuk kita manfaatkan sertifikat itu ataupun kita masukkan ke sebuah bank untuk meminjam dana. Itu bisa dilakukan untuk bosku-bosku semua ya. Nah, yang kedua yaitu kita lihat dari jenis bibitnya ya bosku ya. Nah, jadi perlu bosku-bosku ketahui semua, kalau memang kita mau beli kebun itu kalau bisa bosku tuh survei pada perkebunan tersebut ya. Jadi bosku bisa mengetahui jenis sawit. Misalkan bosku mau beli perkebunan kelapa sawit, jadi bosku bisa mengetahui sawit apa yang memang sudah ditanam oleh tuan kebun yang terdahulu ya bosku ya. Karena jenis daripada bibit sawit tersebut itu menunjang daripada hasil yang akan kita petik ya bosku ya, selain daripada perawatan yang nantinya akan kita lakukan ya bosku ya. Terus mengenai yang ketiga yaitu historis pemupukannya. Nah, yang dimaksud dengan historis pemupukannya yaitu adalah bosku ya, jadi boleh bosku ketahui dari pokok yang kita mau beli itu bisa diketahui ya bosku ya. Jadi pertumbuhannya seperti apa, terus perkembangannya seperti apa, terus bentuk fisiknya pokoknya itu seperti apa, itu bisa diketahui secara langsung ya bosku ya. Nah, kalaupun bosku perlu mau bertanya dengan tuan kebun itu boleh ditanyakan. Nah, artinya historis pemupukan itu adalah jangka waktu yang dilakukan oleh tuan kebun itu berapa bulan sekali, ataupun memang dia tepat waktu, atau hanya sekedar untuk melakukan pemupukan saja ya bosku ya. Karena baik buruknya suatu tanaman itu tergantung dari perawatan yang kita lakukan ya bosku. Nah, untuk yang selanjutnya menginjak yang keempat yaitu adalah kondisi tanah ya bosku ya. Nah, itu perlu diperhatikan bosku ya. Maka dari itu, sesuai yang saya bilang tadi, kalau bisa bosku langsung kunjung ke tempat yang mau kita beli tanahnya. Suatu misal kondisi tanah itu adalah suatu perbukitan. Nah, ada juga yang kondisi tanahnya yaitu tanah datar.
terus tanah gambut, terus tanah berpasir ya bosku ya. Nah itu sangat berpotensi sekali dengan dampak nanti harga buah yang kita petik ya bosku ya, karena di daerah perbukitan itu sudah lain harga ya bosku ya untuk pemetikannya, karena dia merupakan ataupun boleh disebut tingkat kesusahannya agak lumayan ya bosku ya. Nah itu bisa mempengaruhi daripada hasil nanti yang kita capai. Nah yang kelima yaitu umur tanaman kelapa sawit. Nah jadi tingkat produktivitas yang kita capai itu nanti tergantung daripada umur kelapa sawit yang mau kita beli ya bosku ya. Nah kalau memang bosku itu membeli sebuah kebun kelapa sawit dengan harga misalkan dalam 1 hektar itu harganya 130 juta ya, kalau di sini itu berkisaran seperti itu. Nah dengan harga segitu itu harus bosku kalikan ya. Jadi umur kelapa sawit yang ditanam yang di kebun yang mau kita beli itu kisaran umur berapa. Kalau memang dia sudah umur 17 tahun, wah itu sangat kurang efisien ya bosku ya, karena maksimal daripada perkebunan kelapa sawit yaitu di antara umur 20 sampai 25 itu sudah replanting ya bosku ya, sudah musim peremajaan lagi. Dalam artian sawit itu sudah tidak maksimal lagi untuk mengeluarkan hasil yang dia hasilkan dan mempengaruhi pendapatan yang akan kita dapatkan ya bosku ya. Nah untuk mengetahui umur itu bisa dilakukan dengan cara metode-metode yang tentunya itu ada rumus tersendiri ya bosku ya. Nah nanti kita bahas yaitu cara menghitung umur dalam pokok kelapa sawit dengan cara menghitung pelepahnya ya bosku ya. Nah yang terakhir adalah vegetasi tanaman ya bosku ya. Nah vegetasi tanaman ini merupakan salah satu tips yang terakhir yang harus bosku perhatikan ya. Nah jadi semoga dari 6 tips ini yang saya sampaikan kepada bosku-bosku dan teman-temanku semua, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan jikalau bosku-bosku semua mau menawar sebuah perkebunan kelapa sawit ataupun perkebunan-perkebunan yang lain ya bosku ya. Karena 6 tips ini merupakan sebuah faktor penunjang untuk menghasilkan keuntungan yang akan dilakukan oleh bosku-bosku semua ya dalam menuju ke depannya bosku ya. Nah saya ucapkan terima kasih, dan untuk bosku-bosku semua jangan lupa dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, dan share untuk mendukung channel saya supaya berkembang ya bosku ya. Oke bosku, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.